Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kita kembali lagi pada praktikum statistika inferensial. Di sini saya akan membahas tentang materi kelima dari praktikum statistika inferensial, yaitu tentang uji regresi sederhana. Nah, tujuan dari mempelajari uji regresi linear sederhana menggunakan SPSS yaitu kita bisa menggunakan untuk menguji apakah ada hubungan antara pengaruh dari satu variabel bebas atau yang sering disebut variabel independen yang dilambangkan sebagai X dan terhadap variabel terikat yaitu atau yang sering disebut sebagai variabel dependen sering dilambangkan Y. Nah, variabel bebas itu variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi. Nah, di sini pada uji regresi sederhana terdapat syarat. Yang pertama, pada variabel independen atau variabel bebas atau yang sering dilambangkan sebagai X itu berjumlah 1. Dan yang kedua yaitu data yang digunakan adalah data primer dan data yang digunakan itu berdistribusi normal, valid, dan reliable. Di sini pada uji regresi sederhana yaitu memiliki model regresi yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Nah, dengan Y ini sebagai variabel terikat, A di sini sebagai konstanta regresi, BX di sini sebagai nilai turunan atau peningkatan variabel bebas. Nah, seperti biasa ada asumsi dasar yang harus dipenuhi. Jika kita melihat nilai T hitungnya dan T tabel, maka ada dua kemungkinan. Jika nilai T hitungnya itu lebih dari T tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Jika nilai T hitungnya itu di sini nilai T hitung kurang dari T tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Nah, jika nilai T hitungnya itu lebih dari T tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Nah, asumsi dasar yang kedua untuk uji regresi sederhana, jika kita melihat dari nilai signifikansi dengan probabilitasnya seperti biasa yaitu 5%. Nah, di sini jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Nah, yang kedua, jika nilai signifikannya itu lebih dari 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikatnya. Nah, pada uji regresi sederhana ini, soal yang akan digunakan ini hanya sebagai contoh saja, yaitu Banggis melakukan suatu penelitian yang diberikan judul Pengaruh Motivasi Belajar Matematika terhadap suatu hasil belajar siswa pada sekolah menengah atas yang ada di kotanya, dengan tabulasi data yang didapatkan dari 17 siswa diantaranya seperti ini. Oke, dari tabel tabulasi ini kalian pindahkan seperti biasa di Excel. Tapi di sini saya sudah mengunggahnya ke Google Drive, jadi kalian bisa membukanya pada link yang saya bagikan nanti, dan di situ kalian bisa membukanya menggunakan spreadsheet. Nah, seperti biasa kita menuju ke tampilan SPSS. Seperti biasa, kita klik pertama yaitu tampilan variable view. Di sini tampilan variable data view. Kita menuju ke tampilan variable view. Nah, di sini bisa kita tuliskan pada bagian name itu X, dan pada name yang kedua di sini kita tuliskan Y. Nah, di sini didapatkan seperti ini. Seperti biasa di bagian desimal kita buat 0. Pada label di sini kita namakan motivasi belajar
MTK. Di sini yang keduanya kita namakan hasil belajar MTK. Nah, untuk label di sini namanya disesuaikan dengan variabel yang akan kalian gunakan. Kemudian pada bagian measure kita gunakan scale. Oke, setelah ini sudah dibuat seperti ini atau edit seperti itu, kemudian kita menuju ke data view. Nah, di sini sudah terlihat X dan Y-nya. Kemudian kita menuju atau balik lagi ke Excel atau spreadsheet tadi. Kita kopikan datanya. Kita kopikan datanya ke SPSS pada data view ini. Kita paste. Nah, di sini didapatkan datanya seperti itu. Kemudian kita bisa langsung menganalisisnya data ini dengan mengklik Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear. Ingat langkahnya, Analyze, Regression, kemudian Linear. Kemudian kita klik. Nah, didapatkan tampilan seperti ini pada tabel Linear Regression. Oke, pada tabel Linear Regression kita pindahkan ini motivasi belajar matematika sebagai independen, kemudian hasil belajar matematika sebagai dependen. Setelah itu sudah, nah di sini hasil belajar matematika atau dependen itu sebagai variabel terikat. Di sini motivasi belajar matematika atau yang dilambangkan X ini yang di independen ini sebagai variabel bebasnya. Setelah itu kita menuju ke statistik. Nah, kemudian setelah kita mengklik statistik, kemudian muncul tabel linear regression statistik. Kemudian kita beri tanda checklist pada estimate, model fit, R-squared, square root change, kemudian deskriptif. Setelah itu kita klik continue. Oke, setelah seperti ini sudah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini muncul hasil output pada uji analisis regresi sederhana. Seperti biasa, hasil output ini kita interpretasikan pada setiap tabelnya. Seperti biasa, tabel ini kita pindahkan ke Microsoft Word. Caranya, klik kanan, kemudian copy, itu nanti bentuknya bisa dirubah. Kalau copy spesial, kemudian kita rubah menjadi image JPEG atau PNG, kemudian save as default, kemudian OK. Nah, selanjutnya setelah itu tadi sudah, kita pastekan di sini sebagai interpretasinya. Di sini seperti biasa, klik kanan, kemudian paste. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Oke, tabel yang pertama terdapat deskriptif statistik. Nah, pada tabel itu terlihat N-nya itu sebanyak 17. Nah, N itu sebagai siswanya atau jumlah respondennya. Nah, kemudian di sini terlihat min atau rata-ratanya pada hasil belajar matematika itu 83,35. Nah, pada motivasi belajar matematika minnya itu 76,76. Dan standar deviasi pada hasil belajar matematika itu 4,769. Nah, standar deviasi pada motivasi belajar matematika itu 4,750. Nah, kita menuju ke tabel yang kedua, yaitu variables entered atau remove. Nah, di sini keterangannya dari tabel di atas menerangkan mengenai variabel-variabel apa saja yang dianalisis. Nah, di sini variabel bebas atau independen atau X-nya yaitu motivasi belajar matematika. Di sini variabel terikat atau dependennya atau yang diinisialkan Y itu hasil belajar matematika. Oke.
Oke, kita lanjut ke tabel yang kedua, yaitu model summary. Nah, keterangannya dari tabel di atas menerangkan bahwa besarnya nilai korelasi R adalah 0,729 dan dijelaskan bahwa besar persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang biasa disebut koefisien determinasi, yakni hasil dari penguadratan R. Dari hasil output data tersebut didapat koefisien determinasi atau R square-nya sebesar 0,532, yang berarti bahwa pengaruh variabel bebas atau motivasi belajar matematika terhadap variabel terikat atau hasil belajar matematika yakni sebesar 53,2%. Ini didapat dengan mengalihnya dengan 100%. Kemudian kita menuju tabel yang selanjutnya, yaitu ANOVA. Sebenarnya ANOVA ini umumnya digunakan untuk uji regresi berganda. Tapi di sini saya akan menjelaskan sedikit dari tabel ANOVA. Keterangannya dari tabel di atas menerangkan apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel X atau variabel bebas yaitu motivasi belajar matematika terhadap variabel terikat atau Y yaitu hasil belajar matematika. Nah, terlihat pada tabel hasil output pada F hitung, ini F hitung, yaitu sebesar 17,061 dengan tingkat signifikansinya sebesar 0,001. Jika dibandingkan dengan nilai signifikansi probabilitasnya yaitu 0,05, maka 0,001 itu kurang dari 0,05, yang dapat diartikan motivasi belajar matematika memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar matematika. Kemudian tabel yang selanjutnya tentang koefisien. Keterangannya dari tabel di atas kita dapat menentukan suatu persamaan regresi yang didapat dari tabel di atas dengan mengacu pada rumus Y sama dengan A ditambah BX. Seperti yang sudah dijelaskan pada awal, dengan melihat bagian pada kolom B, ini kolom B, dan baris konstan, yaitu didapat nilai A-nya itu 27,136. Dan pada pada baris B, kemudian pada kolom B, kemudian pada baris B didapatkan nilainya yaitu 0,732. Nah, kemudian nilai A dan B ini kita substitusikan ke persamaannya. Nah, didapatkan yaitu Y sama dengan 27,136 ditambah 0,732X. Dari persamaan itu dapat dijelaskan atau dapat dijabarkan sebagai berikut. Nah, terlihat nilai konstantanya itu positif, yaitu sebesar 27,136, yang berarti memiliki pengaruh positif dari variabel independen atau variabel bebas, yaitu motivasi belajar matematika. Jika variabel bebas berpengaruh atau naik dalam satu satuan, maka variabel hasil belajar matematika juga akan terpenuhi atau naik satu satuan. Nah, kemudian pada koefisien regresi X yaitu 0,732, yang berarti bahwa jika motivasi belajar matematika atau X terjadi kenaikan sebanyak satu satuan, maka hasil belajar matematika Y juga akan mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,732 atau dalam persen 73,2%. Koefisien regresi tersebut bernilai positif. Bernilai positif yang dimaksud di sini yaitu di sini 0,732-nya bernilai positif. Sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y yaitu positif. Kemudian masih di tabel koefisien, pada tabel koefisien kita bisa mencari nilai T hitung dan T hitung pada T tabel dan nilai signifikannya. Oke, yang pertama pengambil keputusan
jika dilihat dari nilai signifikannya. Dari tabel koefisien di atas didapat nilai signifikannya yaitu sebesar 0,001. Itu yang berarti kurang dari 0,05. Maka dapat diartikan bahwa variabel motivasi belajar MTK matematika dengan yang dilambangkan X itu berpengaruh terhadap variabel hasil belajar matematika atau yang dilambangkan Y. Kemudian pengambilan keputusan pada uji regresi sederhana yang kedua yaitu berdasarkan nilai T-nya, nilai T tabelnya. Yaitu terlihat pada tabel nilai T hitung sebesar 4,130. Ini 4,130 yang dilihat pada bagian bawahnya ini 4,130 itu lebih dari T tabel sebesar 2,131. 4,130 itu jelas lebih besar dari 2,131. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi belajar matematika atau yang dilambangkan X itu berpengaruh terhadap variabel hasil belajar matematika atau yang dilambangkan Y. Nah, gimana sih cara mencari nilai T tabelnya? Di sini saya akan jelaskan mencari nilai T tabel itu rumusnya alfa dibagi 2. Nah, di sini kemudian ada N dikurang K kurangin K. Alfanya tadi kita menggunakan 0,05 dibagi 2 hasilnya 0,025. Kemudian N dikurangin K dikurangin 1 yaitu kita dapatkan 15. Nah, sebenarnya nilai 15 ini juga sudah dituliskan pada SPSS yaitu pada tabel ANOVA. Di sini terlihat ini ada 15. Kemudian kan ini 0,025 sama 15. Kita lihat pada tabel distribusi T. Nah, di sini didapatkan tadi nilai alfanya 0,025 dan kemudian nilai N-nya itu 15. Kemudian kita tarik ke bawah, kita pertemukan di sini didapatkan 2,1314. Jika kita mengambil 3 digit di belakang koma yaitu 2,131. Kemudian di tabelnya didapatkan 2,131. Di sini tadi sudah dijelaskan nilai T hitungnya itu 4,131 lebih dari T tabelnya 2,131. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi belajar matematika atau yang dilambangkan X itu berpengaruh terhadap variabel hasil belajar matematika atau yang dilambangkan Y. Nah, sekian pembahasan pada pertemuan praktikum statistika inferensial pada materi ke-5 pada uji regresi sederhana. Yang dapat saya sampaikan, jika masih ada yang dibingungkan boleh ditanyakan. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.